Hai 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 Sobat Akhir Pekan. Selamat datang di podcast Akhir Pekan BEM FPB. Jangan lupa siapkan cemilan kalian dan selamat mendengarkan. Asik, masih update juga tentunya di podcast Akhir Pekan yang pastinya update setiap 2 minggu sekali dengan berbagai topik menarik yang seru untuk nemenin kalian di akhir pekan. Gue mau nyapa dulu kali ya untuk Sobat Akhir Pekan, mana suaranya? Kok sepi sih? Halo. Halo. Mantap, semangat ya. Hari ini nih podcast akhir pekan ditemani dengan gue Claudia Petrisari dan pastinya gue nggak sendirian. Hari ini cukup ramai nih kelihatannya karena gue ditemenin sama teman-teman mahasiswa sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 mahasiswa, langsung aja kita panggil mereka. What's up semuanya? Halo. Boleh dong langsung dikenalin dulu dari ada siapa aja di sini, mungkin dari Maria dulu atau dari siapa sok atau silakan. Gue dulu deh ya. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Maria Amanda. Adeodata biasa dipanggil Maria, tapi kalau dosen juga ada yang manggil Amanda dari PGSD angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Maria. Boleh dilanjut? Lanjut, gue kali ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Maria Marsandra Retili, tapi biasa dipanggil Sandra. Kalau teman-teman sih biasa lebih akrab manggil gue emak, kalau nggak mama ya. Gue dari Prodi PBI. Oke. Semua. Salam kenal Sandra. Selanjutnya. Oke guys, selanjutnya gue nih. Kenalin, gue David Christian, biasa dipanggil David. Nah, gue dari Pendikat, angkatannya 2020. Salam kenal David. Yang terakhir nih, siapakah? Yang terakhir nih ya. Halo hai teman-teman semua. Kenalin Agnes Marcella, bukan Agnes Monica ya, beda. Oke. Biasanya dipanggil Agnes. Gue dari Prodi BK angkatan 2020. Salam kenal semua. Salam kenal Agnes. Oke guys, nih karena kita di sini pengen ngebahas tentang stereotip tiap-tiap prodi. Mungkin gue mau tanya dulu kali ya, siapa sih di sini yang pernah ngelakuin stereotip? Atau mungkin jadi korban stereotip? Apakah Sandra atau Maria ada nggak di sini yang pernah ngelakuin stereotip? Kalau gue stereotip sih pasti ya yang kayak nih kelihatannya gini nih gitu. Yang lain gimana nih? Tiap orang pasti pernah sih. Iya sih. Betul. Tiap orang pasti pernah. Tapi lu pernah lebih dominan sering stereotipin orang atau yang distereotipin nih? Lebih dominan gituin orang sih. Oh gitu. Kalau jujur ya bun. Berarti ini tuh pas banget ya nih ya buat stereotip prodi-prodi nih ya. Iya bener. Cocok. Kita narasumber yang cocok pokoknya. Oke, mantap. Dan karena kita berkecimpung di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, tentunya kan juga ada banyak banget nih prodi di dalamnya. Di antaranya ada PBI, BK, PGSD. Mana nih masing-masing orang mungkin kalau dengar prodi dari masing-masing Fakultas Pendidikan dan Bahasa pasti ada aja stereotipnya. Mungkin gue akan coba kulik dari yang pertama dulu kali ya nih, yaitu prodi pendikat. Di sini ada David. Halo David. Halo. Fit, mungkin orang-orang nih kalau dengar tentang prodi pendikat itu akan ngira di awal tuh orang-orang pendikat kayaknya kalem-kalem deh. Atau bisa dibilang orang pendikat kayaknya religius, alim-alim gitu. Gimana tuh Fit menurut lu? Ini menurut gue sendiri ya, kebetulan kan gue dari Pendikat ini. Kalau gue sendiri, alim ya alim sih. Tapi Amin. nakal juga benar. iya. Gitu, Amin. jadi ada alimnya, ada nakalnya juga gitu. Oke. Lebih banyak mana nih ya? 50%. Wah, boleh juga tuh. Mungkin iya nih, 50%. Jadi setengah-setengah gitu, bagi rata. Kadang alim, kadang mungkin ya nakal tapi nggak nakal-nakal banget lah. Ya Oke. selevel mahasiswa gitu deh. Oke. Contohnya.
Contohnya apa tuh ditanya Agnes? Waduh, contoh apa nih, Nes? Contoh yang nakal dong. Nggak perlu ya contoh baik ya. Contoh yang Nah, itu kan salah satu stereotip awal gitu ya orang-orang kalau dengar prodi pendikat gitu. Mungkin kalau dari teman-teman di luar prodi pendikat punya nggak sih stereotip tersendiri gitu tentang prodi pendikat itu seperti apa? Gue ada sih. Apa tuh? Pas pendikat kan biasanya kan nggak setiap kampus ada ya, jarang banget gitu kan yang ada prodi pendikat. Kalau gue mikirnya prodi pendikat itu anak Tuhan sih. Kebanyakan di dalamnya kalau nggak sister, brother itu kebanyakan mayoritas sih. Terus ya religius lah. Pasti kalau disuruh mimpin doa nomor 1. Bedi. Bener nggak? Berarti bener ya tuh, Fit? Kalau itu sih iya, benar, Iya, benar. Berarti Agnes sih sering gaul sama anak pendikat nih, Nes, berarti ya, Nes ya? Iya dong. Siapa Bisa sih? tahu dalamannya gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kan tadi kata Agnes kan prodi pendikat doang nih anak Tuhan. Kita juga tetap anak Tuhan. amin. Haleluya. Itu kan dari Agnes nih. Kalau menurut lu, San, ada nggak stereotip menurut lu tentang prodi pendikat tuh kayak gimana? Sama sih kayak si Agnes, gue mikirnya itu anak Tuhan. Terus udah gitu tuh yang ikut di pelajar, yang join ke dalam itunya tuh cuman kayak pastor, brother, suster, kayak gitu-gitu aja sih. Ternyata juga ada di luar dari mereka sih. Oke. Tapi kalau David, gue mau nanya deh, mungkin kalau misalnya di prodi pendikat tuh lebih banyak emang pastor, brother, suster, atau emang ya sama aja gitu, mahasiswa biasa juga banyak gitu? Kalau pengalaman gue sih ya, selama gue kuliah di pendikat itu memang banyaknya sih dari mahasiswa biasa gitu. Tapi memang dosennya kita punya suster gitu, punya suster dosennya, dan ada beberapa romo sih memang di dalam pendikat itu. Nah, tapi untuk mahasiswa sendiri itu kita memang ada brother itu kalau di angkatan gue itu 1 orang. Terus ada susternya juga ada susternya. Tapi yang banyak sih memang dari kalangan seperti kita ini, mahasiswa biasa. Gitu. Gitu. Kayaknya gue punya satu pertanyaan yang menarik sih. Kalau misalnya nih, kan lu nggak mungkin dong bergaul cuma di kalangan mahasiswa doang, ya nggak sih? Pasti juga lo bergaul di kalangan brother, di kalangan suster. Ada nggak sih sedikit perbedaan ketika lo bergaul di mahasiswa dengan lo lagi nongkrong bareng brother atau suster-suster? Waduh, gimana nih ya? Ketika berubah ya, Fit ya. Mode alimnya langsung dipakai. Iya, langsung mode alimnya nyala ya. Alim mode on. Gimana tuh, Fit? Kalau cara bergaulnya sih ya beda sih ya, beda tapi nggak terlalu jauh sih. Mungkin kalau dari mahasiswa biasa kita ya kayak mahasiswa biasa gitu, kayak kita kumpul sama teman-teman kayak nongkrong gitu. Tapi kalau sama brother atau sama sister mungkin kita sih kayak lebih sopan aja gitu, karena kan mereka kan lebih tua gitu kan dari kita, dan kita juga lebih menghormati mereka gitu kalau dari gua. Kenapa? Nongkrongnya di Gua Maria bukan? Enggak gitu dong, Sandra. Mainnya kayak gitu, Sa. Siapa tahu kan habis nongkrong berdoa gitu, rosario bareng ya kan? Kalau dari Maria nih, Mar, lu punya nggak stereotip tentang anak-anak pendikat? Gue mikirnya kalau anak-anak pendikat sih kayak beneran rajin berdoa, terus kayak share-share ayat gitu, gue mikirnya. Gitu sih paling kalau yang pendikat. Soalnya apalagi kalau misalnya ngeliat di IG gitu, pokoknya yang anak pendikat ya itu tadi gue bilang religius, terus ya postingannya tuh yang mode postingan ayat-ayat kitab suci gitu deh. Nah, kayak itu kesannya kan iya. Gue yang Katolik tuh yang kayak aduh nih gue Katolik KTP nih gue. Santai Maria, kayaknya gue juga deh. Aku jadi tersentuh. Langsung minder. Itu kan stereotip dari masing-masing gitu ya. Tapi Fit, lo nih yang terjun langsung gitu di pendikat, pernah nggak sih ngelakuin emang share ayat gitu? Atau ya biasa aja gitu, gue anak pendikat, tapi ya gue biasa aja, nggak sefanatik itu. Lo gimana, Fit? Oh, berarti ini gue ya, dari gue sendiri gitu ya, dari pribadi gue. Malah justru gue ngaku nih, gue jujur malah jarang gitu. Kalau gue sendiri nih. Berarti David pendikat KTP ya berarti ya? Pendikat KTP. Judulnya doang ya. Dan
lu kayak ngerasa capek nggak sih sama stereotip orang tentang bilang, wih anak pendikat, udah dia mimpin doa duluan gitu. Capek nggak sih lu dengan stereotip yang diterima orang-orang terhadap anak pendikat gitu? Kalau capek sih enggak sih, capek enggak, tapi mungkin bingung gitu ya, kenapa harus kita gitu, padahal ada yang lain gitu kan. Tapi ya udahlah, karena kita dipandang seperti itu, jadi kita dengan senang hati nih harus menerima. Itu. Bener banget ya. Ternyata nih ya, dari stereotip lu pada tentang anak pendikat yang katanya alim, religius, kalem-kalem, tuh ternyata nggak semuanya gitu. Tapi syukurnya kalau emang misalnya ada pun ya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, santai aja ya nggak sih? Namanya juga manusia, nggak harus dituntut sempurna. Oke, sekarang kita bergeser nih dari prodi pendikat ke bimbingan konseling. Di sini ada Agnes Monica. Amin, amin. Tiket gratis gue Bentar nonton lagi nih. manggung ya. Di Eropa. Boleh nonton gratis nih. Amin. Oke, Nes. Mungkin nih, sebagian orang-orang yang nggak berkecimpung di BK, itu nganggap orang BK tuh mungkin ya, orangnya tuh humble, orangnya tuh bisa ngasih saran dan masukan, Waduh. atau bisa jadi temen cerita tuh yang baik, karena lu dinilai baik nih dalam memberikan konseling atau penyelesaian. Nah, dari statement-statement yang udah gue sebutin tadi, kira-kira lo nih yang memang terjun langsung di BK, itu bener nggak sih? Kalau secara umum sih bener ya. Ya, kebanyakan bener, tapi ada beberapa juga yang enggak. Kalau misalkan humble, mungkin setiap orang beda-beda ya, tergantung kayak sifat karakteristiknya gitu. Cuman kalau memberikan saran, terus jadi tempat curhat gitu, kayaknya makin kesini emang kalau dari gue pribadi, makin banyak ya yang pada curhat gitu. Nes, bukan BK ya? Tolong dong, ini gue lagi ini. Jadi tempat curhat yang bukan lagi tempat curhat gitu loh. Jadi biasanya dulu tempat curhat ya kita cuma ngedengerin gitu. Tapi sekarang mulai kayak ngasih saran gitu. Dimintain saran sih lebih tepatnya ya. Oke, tapi kalau dari lu sendiri emang suka untuk ngasih saran ke orang atau cuma ya udahlah karena gua kebetulan di BK ya mau nggak mau ya udahlah gue kasih saran aja gitu. Sebenarnya kalau di BK sendiri konteksnya itu kita ngedengerin sih, lebih ngedengerin masalahnya, ceritanya orang. Karena orang kan pengennya didengerin ya. Kalau sendiri kalau misalkan dalam pelajaran, waduh. Kalau dalam mata kuliah gitu nggak perlu sih ngasih saran-saran atau solusi, karena kita mikirnya tiap orang pasti punya penyelesaiannya masing-masing gitu loh. Benar. Jadi kita cuman menampung aja, membantu mendengarkan dia, kayak bikin dia tuh jadi nggak sendiri gitu loh. Oke. Kalau dari temen, lanjut. Sih cuman diminta doang sih. Kalau Cuma diminta. Oke. menurut lu Bisa kali ya gue kalau misalnya butuh temen curhat sama lu Sabi lah ya Nes ya. boleh. Boleh ya. Itu aja. Nggak ada patokan harga kan? Ada lah. Kasih lah, Dihitung di akhir sih kayaknya ya. Harganya di akhir gitu. Kalau teman-teman di luar BK nih, ada nggak sih stereotip atau pandangan tentang anak-anak BK tuh kayak gimana sih? Kalau gue sendiri ya, gue pikir anak BK tadi nggak terlalu jauh sama kayak Odi bilang sih, karena dulu guru BK gue SMA dulu dia pun enak kalau diajak ngobrol gitu loh, jadinya kita pun deket sama mereka. Terus teman-teman gue juga ada yang di BK, kalau diajak ngobrol tuh kayaknya enak gitu loh, ramah gitu. Tapi yang stereotip lain yang gue punya tuh awal-awal gue pikir nih kan BK tuh sama psikolog mirip ya, kelihatan ya kalau orang awam gitu kan. Nah, kadang mikirnya kayak nih apa jangan-jangan dia psikolog kagak masuk terus milihnya BK atau sebaliknya gitu. Banyak sih yang kayak gitu, sebenarnya banyak sih. Jadi kayak banyak ya. antara pilihan kedua atau emang pilihan pertama ya udah bagus BK gitu kan. Tapi kan karena ada beberapa pasti kayak yang gue temuin, ada nih temen gue tanya nih kayak, gue tadinya daftar di Atma psikologi pertama, yang kedua BK, tapi yang psikologi nggak terima ya udah gue ke BK gitu. Nggak salah sih sebenarnya. Kalau dari lu sendiri Nes, lu tuh emang option pertamanya BK atau seperti yang Maria bilang nih? Jadi dulu tuh gue kan JBT ya, JBT itu cuma bisa pilih satu, jadi ya BK doang gitu. Tapi kalau dari orang-orang pun, maksudnya orang-orang yang dewasa gitu, yang kayak orang tua kita, mungkin seumuran mereka itu,
BK bisa dibilang kelas ekonominya psikologi sih. Gitu. Ekonomi. Kayak naik kereta. Iya gitu. Jadi psikologi versi ekonomi aja. Oh, Jadi oke. maaf. Iya, mirip-mirip lah. Tapi kalau gue mau tanya nih, kira-kira emang bedanya apa sih psikologi sama BK itu? Kalau psikologi itu lebih umum sih, yang dipelajarin lebih banyak. Tapi dia peminatannya juga bisa ke pendidikan juga, bisa ke kesehatan, terus ke sosial, sama ke industri organisasi, ke perusahaan gitu. Tapi kalau di BK itu emang kebanyakan jadi guru sih, kebanyakan jadi guru BK, tapi nggak menutup kemungkinan juga bakal jadi HRD atau mungkin kerja di panti-panti sosial, panti asuhan gitu. Gelarnya juga beda, bener sih. Oh, gelarnya beda ya. Kalau BK, kalau psikolog ya SPSI gitu. Oke. Nah, tadi kan menurut Maria nih, kalau menurut lo David dari Prodi Pendikat, kira-kira stereotip apa sih yang terlintas di pikiran lo kalau dengar Prodi BK? Iya, kalau gue sih sama sih kayak tadi, kurang lebih sih gitu. Jadi kayak ada apa ya, semacam hubungan gitu sama prodi apa tuh tadi, psikologi ya. Sama psikologi. Nah terus jadi itu ya, yang menurut gue tuh kalau psikologi sama BK kan kayak memberikan konseling, terus habis itu kayak psikolognya tuh gimana. Tapi kalau menurut gue sendiri tuh kalau BK tuh belajar psikologi, tapi dia itu lebihnya ke pendidikan. Kalau menurut gue. Betul. Tuh, ini gimana nih yang dari tadi ngangguk-ngangguk aja si Sandra? Apa sih San yang lo pikir tentang BK tuh? Paling aneh deh, kayak gue paling aneh. Soalnya nih ya, ini kan pengalaman gue waktu SMP nih, guru BK gue tuh wangi. Jadi gue mikirnya anak BK wangi. Acung. Oh my god. Soalnya gini ya, gara-gara gue mikirnya BK wangi mungkin gara-gara ketemu banyak siswa gitu kan ya, jadi dia nggak mungkin nih kan, apalagi itu kan BK punya ruangan tersendiri ya kan di sekolah, kan nggak lucu kalau misalnya anak murid masuk gurunya bau-bau kan. Sampai gue inget banget tuh guru gue, udah gitu cara berpakaiannya tuh lebih heboh daripada gitu ya? guru lain gitu. Nyentrik ya? Iya, jadi gitu. pertama tuh BK intinya pasti ya pendidikan di sekolah. Terus kayak gitu yang gue pikirin langsung ciri-cirinya nih kayak wangi. Terus udah gitu wangi ruangan sih kayaknya. Iya, terus ruangannya sendiri ber-AC gitu. Tuh lewat depan sekolahnya nih, kita dalam kelas udah kecium itu wangi nih, gue rasa. Parfumnya sebotol tuh, Botol itu gue. Itu BK dari SMP sampai SMA atau cuma SMA doang atau SMP doang? SMP doang. Oh, SMP doang ya? SMA gue. Wangi apa nih? Aku bilang laki. Apa ya, gimana ya kalau menurut gue BK di SMK gue, aduh ntar tiba-tiba teman gue ada yang nonton kan gak lucu, disampaikan ke bapaknya kan, ntar gue jadi dipanggil lagi ke sekolahan gue, gak lucu nih. Dipanggil lagi. Iya. Udah lulus, tenang aja. Buka. Mana ya? Masalahnya rumah gue deket sekolah, ntar disamper. Ya nggak usah sebut merek, spill aja wanginya itu loh yang gue penasaran, wangi apa? Wangi demi. Berarti bukan. Lucunya gini, kan dulu gue sekolah umum ya kan. Ini guru ngejelasin agama mulu nih, dia berkhotbah mulu dia dalam kelas. Gue jadi kalau pelajarannya tuh antara mempelajari agama sama BK, gue bingung. Ya, tengah-tengah dah budi pekerti udah. Kagak tahu. Dia kayak double degree berarti, pendikat sama BK jangan-jangan. Iya, kayaknya bisa jadi. S1 BK, S2 pendikat deh. Bisa sih, dia S1 doang sih guys. Oh, Paket komplit ya. Ini gue kira-kira lu kok pada so tau ya? Namanya juga stereotip. pengalaman. Kan so taunya dia. Iya paham kalem. Oke nih ya, dari yang udah diomongin tadi tentang stereotip BK, mungkin gue tarik benang merahnya tuh, jadi prodi BK itu kayaknya tuh nggak melulu tentang kayak sebagai tempat untuk orang curhat atau sebagai wadah gitu ya, karena menurut gue orang BK sendiri pun juga sebenarnya butuh tempat atau wadah buat mungkin nyelesain masalah atau mungkin cerita gitu ya nggak sih? Jadi nggak cuma untuk wadah doang. Oke lah, baiklah. Pendikat udah, BK udah. Sekarang kita coba ke PBI. San, mungkin
Kalau lu sebagian orang yang dengar prodi PB ini itu bakal nganggep atau mungkin punya stereotip awal tuh orang-orang PB itu jago-jago anjir bahasa Inggrisnya, atau mungkin ya fix deh lo jadi guru bahasa Inggris gitu. sorry, can you speak please? Sorry, I don't understand Indonesia. Ajar nih ya. Nah, gue mau nanya nih, gue yang tidak berkecimpung di prodi PBI pengen tanya sama lo, itu tuh bener ya sih? Ya, betul banget. Orang-orang selalu mikir, waduh gila, San lu pasti jago nih bahasa Inggris. Dia nggak tahu ngomongnya kayak apa. Orang selalu bilang kayak gitu, apalagi kalau kayak saudara nanya ya, kamu jurusan apa kuliah? Aku ambil bahasa Inggris. Wah, coba dong ngomong bahasa Inggris. Dalam hati ngomong, lu nggak tahu ya vocab gue sebanyak apa. Saya juga masih merendah untuk meroket nih. Kayaknya sih gitu nih, bau-baunya sih gitu nih. Baunya merendah untuk meroket. Nggak, beneran. Gue jujur, gue sendiri, gue pendikat, jadi pendikat. Mau hijrah nih kayaknya nih. David catet, Fit. Aduh, nyampe. Bakal punya teman baru di pendikat kayaknya. Ya. Nggak, PBI gue selalu, ya orang-orang selalu mikir pasti kayak gitu, ini jago nih bahasa Inggrisnya nih. Terus apa itu pasti nggak pernah nih kalau di kelas ngomongnya bahasa Indonesia, padahal mah nggak. Oh, enggak gitu ya. Kalau dari teman-teman lain nih Banyak di luar, termasuk gue sendiri kadang-kadang nggak ngerti dosen ngomong apa. nggak apa-apa kok, jujur ya nggak sih, santai aja. Namanya juga manusia kan. Iya, asik-asik banget sih ini narasumber gue. Untuk teman-teman yang mungkin di luar prodi PBI gitu, punya nggak sih atau pandangan apa nih di benak lu pada tentang prodi PBI itu? Oke, gue dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi kalau gue sih ngelihat PBI atau mendengar kata PBI, gue langsung insecure gitu. Aduh, Nah, kenapa tuh? gue tuh insecure-nya itu karena gue lihat itu anak PBI itu TOEFL-nya harus gope, benar nggak? Benar kan? Iya, woi. Levelnya paling TOEFL-nya gope. TOEFL-nya Benar 500. tidak, Sandra? Aku gerah. Sedangkan gue untuk mencapai 400 sekian aja gue masih gimana ya? Masih lari-lari tapi nggak sampai-sampai. Jadi David gue tos langsung virtual ya. insecure. Oke, terus abis itu anak PBI itu terkenal sama hits tuh. Hits. Abis itu gaul karena kan anak PBI kan dari apa ya? Bukan dari sih, kayak pelajarin bahasa asing gitu kan. Jadi lebih apa ya? Lebih hits lah kalau menurut gua gitu. Oh, gitu. Kayaknya sih emang lebih hits gitu ya, apalagi Atma Jaya itu kan di Jaksel. Kayaknya anak-anak Mantap. Jaksel itu kan combine gitu ya ngomongnya. Literally ricis lagi jadi lapar aku. Kalau menurut Agus gimana nih, Nes? Sebenarnya juga nggak jauh beda sih sama David. Baru aja nih tadi gitu ya, ada pelajaran ICT gitu. ICT tuh versi Inggrisnya TIK gitu. Jadi di modern-modernin. Terus dosennya itu ngasih skripsi anak PBI angkatan 2016. pindah langsung Baru dah. baca Ntar ngasih covernya ke aja gue ya, udah, itu skripsinya. baca covernya aja udah enak ya, apalagi isinya gitu. Mudeng kagak ya? Terus udah puyeng ya? Iya benar. Sama benar sih gitu. Karena emang Itu mah kalau menurut Sandra mah nggak ada apa-apanya kayaknya. iya sih. Gil, kalau Sandra mah. Iyalah, udah kayak baca novel dia mah. Kalau kata anak pendikat, barang siapa meninggikan diri akan dilakukan. Waduh. Kayaknya Sandra lebih cocok di pendikat ini. Hati-hati aja, Fit. Ada mahasiswa baru ntar. Iya, menerima, Fit. Makanya tadi gue suruh catat dulu kan namanya. Sandra mau masuk pendikat 2022. Nah, tuh. Mar, kalau menurut lu nih, Mar, kalau menurut Maria nih yang dari PGSD, gimana pandangan lu tentang anak-anak PBI? Ya, nggak jauh beda sih. Gue juga waktu itu kebetulan pas mau masuk Atma, gue mikir, duh gue mau masuk jurusan apa ya? Gue udah kepikiran nih mau masuk FPB. Duh kalau masuk PBI, ini kayaknya Inggris gue kurang, kagak dah. Kita harus masuk-masuk, lo harus seenggaknya lo kayak casisius udah lancar gitu. Jadi udah jiper dulu, minder duluan. Kalau lu, San, lu kenapa sih milih PBI nih? Gue jadi penasaran nih. Atau emang lu terlahir dari
combine gitu atau gimana nih? Cerita gue panjang nih kalau cerita tentang milih jurusan nih. Aduh. Apa sih yang memakan Tenang waktu? aja, tenang aja Kak Syadi punya waktu banyak buat kita. Oke, kasih kita waktu ya. Dia jadi malu. Gue tuh jadi tuh dulu itu benci banget sama yang namanya bahasa Inggris. Bener-bener kata gue, ini ngapain sih bahasa Indonesia juga, kita tinggal di Indonesia juga ngapain sih bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, tapi pas lagi SMP nih, gue demen banget nih denger lagu-lagu orang luar gitu, dan lagu-lagu Amerika, pas segala macam, terutama Justin Bieber. Nyanyi dong. Dan udah gitu, Gue kirain mau nyanyi, gue tungguin barusan. enggak. Jangan nanti lu pada terpukau sama suara gue, jangan. Terus udah kayak gitu jadinya akhirnya kata gue, terus pas lagi SMP, singkat cerita naik SMK, gue SMK dulu, bukan SMA. Guru bahasa Inggris gue tuh ngajar enak banget gitu. Terus akhirnya gue kayak termotivasi gitu, tergerak hati saya untuk masuk. Untuk kayak, aduh, kayaknya gue kuliah ngambil bahasa. Enggak, gue waktu itu belum mikir kuliah dulu. Gue mikirnya tuh pengen kursus di ini loh, Kampung Inggris. You know? Oh, oke. Ya, paham. Jadi gue tuh pengen ke situ. Cuman ya perdebatan dengan orang tua. Mm-hmm. Ya, mereka menyuruh saya untuk kuliah. Gila, aksen Amerika nih. Ngantuk kita yang ngelawak dikit gitu. Terus akhirnya ya udah nyoba ngetes masuk. Kayaknya itu gue lagi hoki dah pas lagi tes. Tapi sejalan dengan sampai sekarang, enjoy nggak lu di PBI? So far sih lumayan lah, walaupun nggak mudeng juga. Tapi jalanin aja dulu. Oke, masih semester awal, San. Tenang aja, Pak. Ini kalian semester akhir. Ya begitulah. Mari kita lihat selanjutnya. Jauh. Jadi menurut gua mungkin orang-orang yang ada di PBI itu nggak semuanya jago bahasa Inggris gitu ya. Mungkin gua mikir ada beberapa orang PBI yang masuk emang prodi bahasa Inggris tuh mungkin mereka pengen coba hal baru atau emang keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi nggak melulu tentang harus jago bahasa Inggris nih kalau orang PBI gitu. Tapi jujur nih menurut gue sejauh ini dulu tuh gue orangnya kayak gimana ya kalau ngomong, ya tahu sendiri lah kalau orang teman-teman kita gitu kan, kalau kita ngomong bahasa Inggris dikira sombong ya kan. Yes, benar. Kalau gue semenjak masuk sini sih gue merasa mikir kayak ya udah bodo amat, gue supaya ngomong kok lu yang sewot, gue mikirnya kayak gitu sih. Iri bilang bos. Sandra, gue mau nanya dong. Apa itu? Tapi kalau misalkan emang masuk PBI emang ada minimal jagonya kagak sih? Atau lu dari nol juga bisa gitu? Dari kayaknya sih, soalnya gue termasuk juga sih orang yang kayak gitu. Kayaknya berarti bisa. Yang mana? Yang mana tuh? Yang dari nol, minimal British nih. Wah, nih Penonton bayarannya belum bersuara gitu. dari nol, iya. Maksudnya bukan dari nol banget sih, gue termasuk yang itu ya tadi, yang nggak terlalu pede ngomong sama yang rada apa ya, vocab lumayan lah, masa agak bertambah ya beberapa gitu. Bisa lah. Dari pengalaman Sandra kayak berarti omongan orang tentang lu jangan terlalu benci deh sama apapun, karena yang tadinya Sandra benci nih sama bahasa Inggris, lah dia kecemplung sendiri dong bos. Ya. Definisi. Aduh. Oke, Ring. Kata orang benci-benci benar-benar cinta ya. Iya bener ya ternyata ya. Aku jadi gerah. Oke, ini dia last but not least, banyak banget nih stereotip orang-orang tentang jurusan ini, yaitu jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jurusan yang cukup sering banget dianggap sepele dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Mungkin buat sebagian orang nih, Mar, kalau dengar statement PGSD itu pasti ya elah, pasti belajarnya gampang, cuma belajar SD doang gitu ya nggak sih? Terus ada juga yang bilang, ngapain sih jadi guru, kan gajinya kecil men gitu. Atau mungkin ada yang bilang pasti suka anak-anak nih. Langsung aja Mar, lo yang berkecimpung langsung di prodi PGSD, bener nggak itu semuanya? Kalau kata orang ya kayak gitu, tapi kan emang beda-beda ya. Kayak kalau lu bilang ada yang karena suka anak-anak, ada juga yang kagak suka masuk-masuk juga. Terus
bilang pelajaran SD doang gitu. Men, SD doang men, tapi lu aduh, Kasih lu tahu. pulangnya, ampun dah. Dasar-dasar lu kira kayak 1+1 gampang gitu. Kagak, ngajarin anak bocah susah. Terus apa lagi tadi di Itu apa, ngapain sih jadi guru, kan gajinya kecil gitu. Duh, tapi kan yang ngajarin lulu pada waktu dulu kan pasti guru. Kalau kagak ada guru kagak Widih. bisa, gimana dong? Tangan kita suaranya. Keren. Tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan dalam video ini. Ternyata ada yang bener, ada yang enggak ya statement orang ya. Kalau gue mah ya nyemplung aja kali ya. Tapi selama lu nyemplung, enjoy nggak? Alhamdulillah sampai sekarang enjoy, puji Tuhan enjoy. Oke, nih buat teman-teman nih, gue mau tanya yang dari PBI, BK, Pendikat, kalau dengar kata PGSD, itu apaan, men? Kalau dari gue sih, yang pertama yang gue denger PGSD sabar. Karena ngajarin anak-anak. Walaupun Iya sih, kita bener. juga di sini jurusan pendidikan bakal ngajarin anak, tapi ini masalahnya SD gitu. Yang anak-anaknya masih bagaimana ya dalam Benar-benar. Iya, itu Iya, benar-benar. lurus lah. Gitu. Dan terus gue Bisa. mikir juga ngajarnya seluruh mata pelajaran. Nah, begitu udah yang saya pikirkan bersama. Oke, kalau dari David, kira-kira apa, Fit, pandangan lu tentang PGSD? Aduh, gua tadi udah mau ngomong sabar tapi udah kesalip si Sandra. Yang lain, yang mau tahu? Yang lain. Oke, selain sabar apa ya? Mungkin kreatif sih gua. Karena kan kalau tadi Sandra tuh sabar itu karena ngajarin anak-anak. Nah, gua kreatifnya kenapa? Itu karena kalau ngajarin anak-anak kan kita harus punya metode-metode tuh. Widih, Biar teoritis kita sekali bisa- Anda, Fit. Jangan sih bukan pendidikan, Kalau gitu, bukan pendidikan, misalnya Iya nih. jurusan. lu diam-diam PGSD nih, gak bilang-bilang. Ini pada nyusup semua apa jurusan apa gimana dah? Kalau dari Agnes nih, Nas, lu punya pandangan nggak atau stereotip awal tentang kalau dengar jurusan PGSD itu apa sih yang terlintas di pikiran lu? Oke, karena gue juga punya teman PGSD gitu, dan dia sering curhat gitu. Awalnya gue mikir sebelum dia cerita, awalnya gue mikir PGSD tuh gampang. Bener-bener kayak yang tadi dibilang. Gue ketawa gampang. kalau ada orang bilang gampang. Sekarang udah biasa aja ya kalau orang bilang kayak gitu. Tapi selain itu bener sih, kata David juga kreatif. Karena lu ngajar anak SD, bro, baru 5 menit mantengin laptop gitu aja udah kabur-kaburan kan. Kalau Bener. bisa, kalau nggak bisa dibikin ide-ide gitu. Iya, sama mungkin suka sama anak kecil lah, bener sih. Tapi mungkin ada juga yang enggak kali ya. Oke, tadi kan Sandra bilang itu sabar, David bilang kreatif, Agnes mungkin combine keduanya, sabar dan kreatif. Bener gak sih, Mar? Itu semua terjadi oleh anak-anak PGSD. Bener sih, apalagi yang kreatif ya sih. Kalau gue di tingkat, ini tingkat berapa sih kita di tingkat 3 ya, semester 5 kan sampai lupa gue. Mendadak lupa. Semester 5 karena belum ngajar yang benar-benar ngajar ya, karena masih observasi kayak gitu. Tapi kalau karena observasi gue udah ngelihat guru kelas tuh harus sabar nanggepin pertanyaan anak-anak tuh yang ada aja gitu yang kagak Bener. ada kita pikirin tiba-tiba muncul, terus dia kayak bingung gue harus jawab apa ya gitu loh. Terus kreatif juga karena di PGSD tuh kita bikin media lah, media pembelajaran pokoknya untuk siswa. Nah itu benar-benar yang harus kreatifnya benar-benar diuji sih, kayak bikin hal baru, inovasi kayak gitu deh. Oke, Harus jadi semuanya. Oke ya, jadi itu jurusan PGSD tidak segampang kelihatannya dan semudah kedengarannya. Betul. Cobain aja Ternyata- deh, ayo masuk PGSD. Yuk masuk ya. Cobain sendiri. Ternyata banyak yang dipelajari, nggak cuma ya elah pelajaran SD doang. Enggak, men. Ternyata ada Guys. media, RPP segala macem ya. Kalau Dan- belajar SD doang ngapain gue kuliah lagi? Bener banget. Udah lulus SD. Bener sih. Oke nih. Bener banget sih. Iya sih, dari obrolan stereotip tiap-tiap prodi gitu ya, pastikan ya dari masing-masing prodi punya kelebihannya sendiri, punya keunggulannya sendiri. Jadi jangan langsung
nganggap remeh lah ya, mau lu dari prodi mana aja, kalau emang lu enjoy jalaninya lanjut aja, ya nggak sih? Karena menurut gua apapun prodinya ya yang penting kan lo yang ngejalanin gitu ya, omongan orang kan belum tentu bener, ya nggak sih? Benar-benar. Betul. Gak semuanya gampang. Semua pasti ada Iya. susahnya. Bener banget. Dia di PBI aja, San, gak usah pindah ke pendikat beneran. Gila ya, nggak berasa banget kita ngobrol tentang stereotip masing-masing prodi. Udah dikupas seluk-beluk dari PBI, BK, PGSD, sampai bimbingan konseling. Tapi nih ya, sebelum kita berakhir untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya Apa BEM FPBI ini, Serius, belum guys. dong, santai. Kalem aja. Kalem guys. Enggak, maksud gue nih kok cepet banget kayak gitu di. Reminder time, man. Lu jangan. Oke, langsung aja di sini ada titipan-titipan salam juga nih dari sobat akhir pekan. Ini ada banyak sih, mungkin gua sambil bacain kali ya. Mungkin lo semua kalau mau respon juga boleh, santai aja. Ini ada dari KDK Nika. Hai, salam buat satu-satunya kakak angkatan 18. Cemungut ya, siapa tuh 18 men? Semangat ya. Siapa tuh 18? Asik disemangatin. Ada lagi dari Valeri Agustina. Salam dong untuk Napa abis ulang tahun nih dia. Happy birthday ya Napa. Dan ada juga oh, iya benar Anya Geraldine. Dan ada dari Theodorus, semangat kuliah offline-nya Teresia Putri Nandra dari BK 2021. Wah. Tuh, untuk kamu yang dengar podcast ini dapat semangat dari itu dia tadi. Dan ada juga dari CHK Aulia. Salam buat angkatan 2020-2021. Semangat offline-nya. Jangan lupa nongkrong di berbagai tempat Atma yang ada. Depan ayamnya enak, guys. kira masuk gua. Makan guys mie ayamnya. Aduh, gue jadi pengen mie ayam. Emang udah buka kayak belum kali? Ya, kalau buka cobain. Cobain tuh rekomendasi dari Amanda. Dan ada juga dari Kaisarea _ aduh ketutupan nih, dia bilang titip salam untuk Aime Adventia Sinaga PGSD 2019, semangat magangnya. Untuk Aime yang dengar podcast, semangat magangnya. Dan terakhir ada dari Andreas Bektiwip, dia bilang katanya salam buat Bella Angel dari Beruang. Oke guys, ternyata kok nggak berasa ya. Jika lu udah pada dengerin salam, mungkin dari Sandra ada nggak salam-salam yang pengen lu sampaikan Sandra? Salam-salam ya. Aduh, untuk anak gue pengen nyampein untuk anak PB dulu deh. Semangat, ngerti nggak ngerti, jalanin aja dulu. Padahal itu untuk diri gue sendiri ya. Enggak. Untuk teman-teman gue lah, udah pokoknya tuh untuk anak-anak yang apa lagi ya? Nggak tahu lagi sih gue, intinya udah semangat aja deh. Oke, dari Maria, mungkin Maria satu kata aja deh buat salam-salam. Kata. Mikir dulu nih. Mikir dulu kan Satu kata atau enggak satu kalimat. Yuk, bisa yuk. semangat guys magangnya. Semangat guys magangnya untuk David nih. Satu kata atau satu kalimat. Oke, tadi semangat udah ya. Gua mau yang lain deh. Jangan lupa bahagia. Iya dong. Wede. Yang terakhir nih penutupan dari anak BK. Tadi David jangan lupa bahagia, dari gue jangan lupa bersyukur. Karena hidup ini patut disyukuri. Men, haleluya. Wow. Gila emang narasumber gua emang parah kacau. Alright nih, terima kasih untuk sobat akhir pekan yang sudah bergabung dan sudah dengerin podcast dari awal sampai akhir. Dengerin terus podcast akhir pekannya di IG BEM FPB Atma Jaya untuk topik-topik berikutnya yang lebih menarik lagi. Pantengin terus IG-nya dan jangan sampai kelewat. See you. Dadah semuanya, thank you. Dadah. Sehat-sehat semua Bye-bye. guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.